Iya, coba di record. Nah, itu bisa itu. Sudah, Pak. Maaf, Pak. Diulangin lagi dari apa? Dari pertama. Dari pertama, Pak. Baik, Pak. Dimulai lagi ya, Pak. Iya, Izin, dimulai pada lagi dari pertama. baik, Dari Pak. pertama ini. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Carlos Tambunan dengan NRP 1103130 akan menjelaskan seminar hasil penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Retak Fatik dan Perbaikan Emergensi Doubler Plate Bottom Kamar Mesin Akibat Kapal Kandas. Dengan pembimbing 1, Ibu Dr. Wiwin Sulistiawati, STMT, dan pembimbing 2, Bapak Damora Rakai Swi, STMT. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Perkapalan. Berikut adalah bab dan dalam skripsi saya. 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metodologi penelitian, 4. Pembahasan, dan 5. Penutup. Latar belakang. Penggunaan kapal merupakan salah satu transportasi yang sangat diperlukan dalam pendistribusian baik transportasi maupun muatan. Saat berlayar, kapal tidak berhadapan dengan kemungkinan resiko kecelakaan. Menurut data, kapal terjadi karena faktor human error, bukan hanya tenggelam, kebakaran, tubrukan, tetapi juga kandas. Kapal yang kandas adalah kapal yang sedang beroperasi dan tidak memungkinkan untuk tidak lanjut berjalan karena dapat menyebabkan kerugian. Oleh sebab itu, kapal harus segera direparasi dengan melalui tahap emergency docking. Tidak mudah untuk suatu kapal meminta dock space untuk emergency docking guna melaksanakan perbaikan plat retak karena sangat padatnya schedule docking pada galangan-galangan kapal dalam negeri, serta terbatasnya jumlah dock. Selain itu, akan timbul kerugian yang sangat besar apabila perbaikan replating tersebut harus menghabiskan waktu karena kapal harus segera kembali beroperasi. Oleh sebab itu, dalam keadaan emergensi, sistem reparasi dengan metode doubler plat kapal dijadikan opsi untuk memperbaiki kapal. Doubler adalah sepotong kecil plat yang ditempel di daerah plat yang lebih besar untuk menambahkan kekuatan pada plat tersebut. Untuk menentukan besar ukuran plat doubler yang digunakan untuk memperbaiki kapal dilaksanakan analisis retak yang terjadi pada plat yang kandas. Namun penggunaannya tidak pernah diterima sebagai perbaikan permanen oleh badan klasifikasi, tetapi hanya sementara sampai kapal docking dan perbaikan permanen dapat dilakukan. Oleh sebab itu, saya berharap dari analisis ini dapat mencapai tujuannya dalam membuktikan bahwa penggunaan doubler masih dapat digunakan, sehingga dapat diketahui yang terbaik untuk dijadikan sebuah referensi pertimbangan pihak galangan kapal dalam melakukan pemasangan doubler sebagai sarana baru galangan. Perumusan masalah. 1. Bagaimana mengetahui kekuatan pondasi mesin yang mengalami perbaikan doubler? 2. Bagaimana tahap penentuan ukuran doubler untuk reparasi plat retak? Batasan masalah saya. 1. Analisis penelitian hanya pada kekuatan penggunaan doubler terhadap pondasi mesin saja. B. Analisis tentang kekuatan doubler hanya didapat menggunakan metode elemen hingga dari model yang diproses oleh software ANSYS. 3. Analisis repair hanya berfokus pada emergency docking. Yang keempat, analisis kekuatan hanya menggunakan beban gaya mesin dan tekanan hidrostatik saja. Yang kelima, nilai tegangan yang dicari ada tegangan von Mises. Yang keenam, sampel diambil dari galangan kapal yang berlokasikan di PT Samudra Marine Indonesia di Cilegon. Yang ketujuh, analisa hanya berfokus terhadap keretakan dengan bentuk lingkaran berdiameter 200 mm. Tujuan penelitian saya, mengetahui kekuatan penggunaan doubler pada perbaikan bottom mesin kapal. 2. Mengetahui tahap pembuatan plat doubler untuk reparasi plat retak. Manfaat penelitian saya, karena penggunaan doubler menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan saat keadaan emergency docking, maka dari itu dalam penelitian ini saya ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa penggunaan doubler masih dapat digunakan. Berikut tinjauan pustaka saya. Doubler merupakan metode perbaikan plat dengan melakukan penambalan dengan plat baru untuk menambal plat lama yang mengalami penipisan atau deformasi yang disebabkan korosi maupun tubrukan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan konstruksi plat agar kapal dapat melanjutkan pelayarannya. Penggunaan doubler plat atau doubler sudah menjadi rutinitas untuk perbaikan kapal sementara. Doubler merupakan metode yang disukai pada perbaikan struktur kapal karena relatif mudah dan biaya pemasangannya yang rendah dibandingkan perbaikan pergantian plat las permanen yang lebih mahal. Kurangnya data kinerja dan panduan desain teknik adalah alasan mengapa perbaikan doubler saat ini dianggap hanya sementara. Berikut Biro Klasifikasi Indonesia. Biro Klasifikasi Indonesia atau bisa disingkat menjadi BKI adalah satu-satunya badan usaha yang diberi kewenangan oleh pemerintah Indonesia untuk mengklasifikasi kapal niaga berbendera Indonesia. Klasifikasi merupakan kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin, dan listrik kapal guna memberikan penilaian mengenai kelayak lautan kapal untuk berlayar. Rumus pembebanan yang saya gunakan. Yang pertama, gaya beban benda. W sama dengan M kali G, di mana M sama dengan massa mesin, dan G sama dengan percepatan gravitasi. Yang kedua, tekanan hidrostatik. P sama dengan P dikali G kali H.
P sama dengan densitas air laut, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H kedalaman permukaan. Rumus yang digunakan untuk mengetahui kekuatan struktur adalah Cw sama dengan 560 dibagi Rm ditambah 160, di mana Rm adalah nilai tensile strength material plat steel A36. Faktor keamanan dapat ditentukan menggunakan persamaan SF sama dengan Cw dikali position factor. Position factor pada hull structure adalah 1. Perhitungan tegangan izin von Mises. H izin sama dengan tegangan yield dibagi safety factor. Berikut metodologi penelitian saya. Flowchart penelitian dimulai dengan identifikasi masalah, penetapan tujuan analisis, pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, selanjutnya remodeling retak dan plat doubler, finite element analisis, dan pembahasan hasil analisis. Berikutnya kesimpulan dan saran selesai. Sudah, Pak? Ya, oke. Terus tadi yang latar belakang itu nanti kalimatnya baik lagi ke pertama ya. Yang pertama itu Ya, Pak? untuk latar belakangnya itu ya di latar belakangnya kan masih terlalu panjang. Masih terlalu panjang, Pak. Coba dirubah supaya tidak memberikan kesan membaca tulisan yang ada di PowerPoint PPT ini. Nanti tambahkan gambar. Oke, Pak. Baik. Kemudian gambarnya itu dirangkai membentuk kalimat yang tertulis di situ. Misalnya kalau ada kata kuncinya kapal, Oke, Pak. ditampilkan gambar kapal dan lain sebagainya. Lalu pada saat PowerPoint itu keluar, ceritanya itu adalah kalimat yang tertulis di PowerPoint. Oke, Pak. Baik, Pak. Berarti poin-poinnya aja ya, Pak, yang saya taruh dan fotonya ya, Pak? Iya, poin-poinnya. Karena PowerPoint itu adalah PowerPoint. Jadi poin-poin penting yang akan disampaikan. Oke, baik, Pak. Ya, Pak. Selanjutnya, Pak. Tadi ada kata Doppler. Doppler itu apa teorinya? Doubler itu teorinya sih saya ngikut di ini, Pak, di jurnal. Izin, Pak. Ada di jurnal. Artinya apa? Definisinya doubler itu plat yang perbaikan plat untuk perbaikan plat yang di mana plat itu ditimpa, Pak. Jadi jika ada keretakan atau kebolongan di satu titik plat, perbaikannya hanya ditimpa, Pak, dengan plat baru dan dilas. Dilapisi ya. Iya, dilapisi, Pak. Betul, Pak. Terus hubungannya yang mau disimulasikan itu platnya seperti itu, dilapisi. Jadi ada plat yang rusak, lalu dilapisi, kemudian tujuh kekuatan materialnya. Iya, betul, Pak. Dengan elemen. Iya, Pak. Dengan finite element. Oke. Lalu lihat hasilnya. Hasilnya apa yang keluar dari simulasi webnya? Boleh saya ini, Pak, share yang Word-nya? Iya. Kalau di PowerPoint-nya gimana? Kalau di PowerPoint-nya nanti step by step-nya, Pak. Kayak saya analisis retaknya yang terjadi, seperti kebolongannya yang saya bikin di batasan masalah, karena variabel saya cuma satu, Pak. Yang di Office Word itu kan hasil dan pembahasan, hasil simulasinya gimana? Yang dihasilkan nanti. Hasil simulasinya di Word, Pak. Ada saya masukin, Pak. Nggak, masukkan di PowerPoint ya? Iya, nanti saya masukkan, Pak. Belum sempat tadi, Pak. Oke, coba lihat Office Word-nya. Office Word, baik, Pak. Saya langsung ke bab 4-nya ya, Pak? Ya, ke bab 4, lalu coba ceritakan sekitar 3-5 menit ya. Oke, Pak. Itu hasilnya seperti apa yang keluar di Office Word-nya, Microsoft Office-nya. Oke, baik, Pak. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pertama, deskripsi model. Dengan melaksanakan pengumpulan data dengan studi dokumentasi observasi ke lapangan, saya mendapatkan data kapal yang akan saya teliti. Berikut ada spesifikasi dari kapal S. Kilian yang dimiliki oleh PT Samudra Marine Indonesia. Dengan LOA 79.873 meter, LWL dengan panjang 77.064 meter, LBP 74.673 meter, B untuk MLD sama dengan 18.000 meter, D dengan MLD 5.700 meter, draftnya 4.500 meter, air draftnya sama dengan 15,60 meter dengan full draft, height overall-nya sama dengan 24,
24.425 meter. F0 kapasitinya 210 ton, FW kapasitinya dengan 250 ton. Kargo kapasitinya 3.700 ton, akomodasinya dengan 19 orang, engine-nya 2 kali 1.530 HP per 1.500 RPM. Dalam kurung, mesin tersebut adalah KTA 50D. Gensetnya 3 kali 90 kW. Pada tabel di atas digambarkan general arrangement S. Kilian dengan melakukan pengukuran ulang program. Izin, Pak. Ini kayaknya salah pengetikannya, Pak. Pak. Iya, itu kenapa pakai genset ya? Itunya mati listriknya. Izin, Pak. Enggak, tadi ada nyebut kata-kata genset. Iya, Pak. Mati listriknya atau mana? Untuk emergensi, Pak, gensetnya. Ini data kapalnya sih, Pak. Jadi di kapalnya ada genset untuk kalau kapalnya membutuhkan daya tambahan, Pak. Berikut yang ya Pak. Untuk ini ya, untuk keperluan penggerak kapal atau untuk keperluan aksesoris kapal, misalnya lampunya supaya penerangan dan lain sebagainya, atau gimana nih gensetnya difungsikan? Oke, baik Pak. Boleh saya lanjut, Pak? Ya, diceritakan itunya. Oke, Pak. Ini gambar general arrangement kapal Silo Kilian. Berikut adalah scattling yang digunakan juga untuk memodeling frame fondasi mesin pada kapal S. Kilian. Berikut adalah gambar depan fondasi mesin yang akan saya modelkan. Pada subbab yang ke-4.2, keretakan akibat kandas. Pada subbab ini, penulis mengonstruksikan keretakan akibat kandas dengan berbentuk bulat dengan ukuran 200 mm pada kapal S. Kilian. Perhitungan yang digunakan penulis mengacu pada aturan klasifikasi dengan keterangan bila doubler tidak dapat dihindari, ketebalannya tidak boleh melebihi 2 kali lipat tebal plat yang di doubler, dan lebarnya tidak boleh melebihi 30 kali ketebalannya sendiri, Biro Klasifikasi Indonesia 2021. Oleh sebab itu, peneliti melakukan 2 percobaan, maka dengan ukuran salah pengetikan ini, Pak. Plat sebagai berikut. 1. Plat doubler berbentuk persegi dengan ukuran tebal 10 meter dan lebar 300 mm dikali 300 mm. Yang kedua, plat doubler dengan berbentuk bulat dengan ukuran tebal 10 mm, ukuran tebal 10 mm dan diameter 300 mm. 4.3. Remodeling. Berikut adalah tahap remodeling saya, Pak. Saya menggambar fondasi mesin yang sudah saya dapatkan dari scattling, dan saya masukkan dalam aplikasi SpaceClaim dengan bentuk 2D. Berikutnya, setelah dilakukan permodelan fondasi mesin dengan bentuk 2D, selanjutnya saya mengkonversikan model ke bentuk 3D menggunakan pilihan pool pada seluruh bagian 2D double bottom, seperti gambar berikut. Lalu lanjut membuat modeling lubang lingkaran. Itu gambar 2D-nya apa yang dimaksud dengan gambar 2D? Scattling, Pak. Ini itu 2 dimensi. Iya, Pak, betul. Yang ini, Pak. Kalau ini gambarnya 2 dimensi apa 3 dimensi aktualnya? Aktualnya 2 dimensi, Pak. Tapi waktu saya screenshot, ini udah saya jadi solid, Pak. Enggak, kalau lihat dari sini gambarnya bukan 2 dimensi. Sebenarnya ini gambar yang disimulasikan 3 dimensi. Oh. Berarti saya, kalau 2 dimensi kayak begini, Pak? Seharusnya, Pak. Seperti ini ya, Pak? 2 dimensinya. Iya, itu 2 dimensi. 2 dimensi itu artinya yang dimaksud dengan 2 dimensi sumbu X dan sumbu Y. Oke, Pak. Kalau misalnya gambarnya itu sudah dalam bentuk 3 dimensi, berarti dia ada Z itu aktif. Sumbu aktif Z-nya. Oke, Pak. Yang bulat itu ya, Pak, di itunya ya, Pak? Iya, yang bulatnya. Oke, Pak. Di teknik perkapalan itu ada mata kuliah menggambar teknik nggak? Ada, Pak, gambar teknik, Pak. Nanti buka lagi teorinya apa yang dimaksud dengan gambar 2 dimensi dengan gambar 3 dimensi. Oke, Pak. Baik, Pak. Kalau misalnya, kalau saya melihat ini gambarnya gambar 3D, sudah gambar 3 dimensi, tapi ceritanya tadi 2
2D, 2 dimensi, 2 dimensi. Tapi yang ditampilkan ini gambar 3 dimensi. Yang coba tuh diturunkan scroll ke bawah. Yang ini ya Pak? Terus scroll lagi ke bawah. Nah ini gambar 3 dimensi ini. Iya Pak, ini benar Pak. Ini gambar 3 dimensi. Ini penjelasan saya berikutnya Pak. Ya, ini gambar 3 dimensi. Nah, kalau yang di atas tadi 2 dimensi nih Pak. Walaupun ini tampak top view, bottom view, atau right view, atau left view, atau front view Pak. Front ya. Nah, kalau front itu juga kalau misalnya diputar ya dia 2D atau 2 dimensi. Apa 2D atau 3D? 2D Pak. Oke, kalau misalnya dia 2D berarti yang aktif itu hanya sumbu X dan sumbu Y. Oke Pak. Z-nya masih bernilai 0. Belum Pak. ada ketebalan. Ya. Baik Pak. Berarti nanti saya input ulang ya Pak gambarnya Pak. Dengan yang benar ya Pak? Iya. Oke Pak. Baik Pak, boleh saya lanjut Pak? Ya, diteruskan ceritanya apa yang sudah dilakukan di hasil dan pembahasan. Oke, langsung ke hasil dan pembahasan aja Pak. Iya, ini hasil dan pembahasan kan bab 4. Ini bab berapa ini? Ini bab 4 Pak, betul Pak. Oh iya. Saya lanjut ya Pak? Iya, dilanjutkan. Oke Pak. Setelah dilakukannya permodelan fondasi mesin dalam bentuk 2D, selanjutnya mengkonversikan model ke bentuk 3D menggunakan pilihan pool pada seluruh bagian 2D fondasi mesin. Ini saya belum ganti Pak, maaf Pak. Double bottom itu salah kata-katanya Pak, ternyata yang benar fondasi mesin Pak. Seperti gambar berikut. Gambar 3D fondasi mesin. Lalu lanjut membuat modeling lubang lingkaran yang akan ditambal dengan doubler lubang dibuat dengan diameter sebesar 200 mm sesuai dengan simulasi kasus dalam penelitian ini. Ini juga salah ya Pak, kalau saya bikin kayak gini Pak. Saya bilangnya ini 2D Pak. Kalau diputar dia ketika ini ditampilkan diputar itu gambar Z-nya aktif nggak, sumbu Z-nya? Aktif Pak. Nah kalau aktif dia sudah masuk ke gambar 3 dimensi. Hanya tampilannya itu bisa saja tampilan tampak atas, tampak depan, front, atau tampak berarti left, tampak kiri, atau tampak kanan. Oke Pak. Memang kelihatannya 2 dimensi X dan Y, tapi aktualnya itu sudah masuk di drawingnya itu gambar 3 dimensi. 3 dimensi. Berarti nanti saya kata-katanya ini penggambaran saya tuh dalam bentuk 3D aja gitu langsung ya Pak. Karena ini udah ada gambar dalam bentuk 3 dimensi tampak atas, gambar 3 dimensi dalam tampak samping. Oke Pak. Nanti saya ketik tampak kanan atau tampak depan gitu ya Pak. Iya, tampak depan. Oke Pak. Atau tampak atas. Ini tampak apa ini? Ini tampak bawah Pak. Iya, berarti gambar 3 dimensi yang diperlihatkan dalam tampak bawah. Oke Pak. Bottom view. Bottom view Pak. Saya lanjut ya Pak. Setelah membuat modeling 3D lubang dengan diameter 200 mm, selanjutnya mengkonversikan ke bentuk 3D menggunakan pilihan pool di bagian 2D lubang dengan diameter 200 mm. Seperti ini Pak, bentuk lubangnya yang sudah jadi 3D Pak. Setelah membuat modeling lubang lingkaran yang akan ditambal dengan doubling, diteruskan dengan membuat modeling 2D doubler yang akan digunakan untuk menambah lubang lingkaran. Ini kayaknya saya juga salah pengetikannya nih Pak. Terdapat 2 bentuk plat doubler yang akan digunakan, yaitu berbentuk persegi dengan ukuran 300 mm kali 300 mm dan berbentuk bulat dengan ukuran diameter 300 mm. Seperti gambar berikut. Setelah membuat modeling 2D plat doubler yang akan digunakan, tahap selanjutnya mengkonversikan model doubler ke bentuk 3D dengan pilihan pool dengan ketebalan 10 mm seperti gambar berikut. Hasil berikut adalah hasil permodelan 3D fondasi mesin yang akan ditambal dengan doubler sesuai dengan dimensi kapal seperti gambar berikut. Perhitungan beban mesin dan tekanan hidrostatik. Beban mesin sama dengan, ini saya salah pengetikan juga Pak, gaya beban mesin.
W sama dengan M dikali G, di mana M sama dengan massa mesin dan G percepatan gravitasi, di mana hasilnya sama dengan sebagai berikut. Pressure hidrostatik air, P sama dengan P kali G kali H, densitas air laut, percepatan gravitasi, dan kedalaman permukaan. Berikut hasilnya. Simulasi per model menggunakan ANSYS struktural, tampilan ANSYS, berikut tampilan ANSYS Workbench 2021 RI. Berikut tampilannya. Memasukkan detail material pada engineering data. Berikut ada spesifikasi karakteristik baja A36. Dan berikut adalah gambar tampilan engineering data. Berikutnya, model pondasi mesin sebagai berikut, model 3D. Tahap selanjutnya, saya melakukan meshing. Meshing merupakan suatu tahapan program ANSYS statik struktural di mana cara kerja membagi keseluruhan objek menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan jarak antar elemen untuk dapat dianalisa. Sebagai berikut, saya memilih ukuran elemen size yang digunakan pada penelitian ini sebesar 50 meter seperti gambar berikut. Dan hasil meshing pada ukuran 50 meter menghasilkan jumlah nodes sebanyak 215.494 dan jumlah elemen sebanyak 108.032 untuk hasil meshing pada pondasi mesin, ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar meshing terhadap pondasi mesin. Analisis setting. Setelah melakukan proses meshing, saya selanjutnya melanjutkan ke proses analisis. Pada proses ini, saya nilai magnitudo mesin dan tekanan hidrostatik yang sudah dihitung dijadikan sebagai nilai pembebanan pada pondasi mesin yang sudah di-doubling. Di dalam analisis ini, saya juga menggunakan pilihan fixed support yang dijadikan sebagai tumpuan pondasi mesin yang berhubungan dan frame-frame yang terdapat di dalam kapal. Berikut analisis setting yang digunakan pada analisis seperti ini. 45.6 solusi. Proses terakhir analisis ini menggunakan software ANSYS static structural adalah solution. Pada proses ini, untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan dari analisis doubler pondasi mesin, yaitu nilai dari tegangan von Mises atau equivalent stress. Berikut adalah nilai pembebanan yang diberikan dari hasil solution 2 3D doubler pada pondasi mesin yang sudah diberikan pembebanan. Berikut nilai pembebanan yang akan diberikan. Berikut adalah variabel saya juga, Pak. Pembebanan 100%, 100% tambah 25%, 100% tambah 50%, dan 100% ditambah 75%. Solution pembebanan pada plat doubler berbentuk persegi. Berikut adalah nilai tegangan von Mises pada plat doubler yang berbentuk persegi dengan variasi pembebanan. Pada gambar 4.5. Ini sebentar, 45561 itu kenapa legendnya aja yang keluar? Gambarnya mana gambar hasil simulasi? Daftar hasil simulasinya tetap saya masukin, Pak. Iya, dimasukin karena untuk melakukan analisisnya nggak bisa kalau misalnya cuma ngasih merah, kuning, hijau, biru. Baik, Pak. Hasil simulasinya mana? Hasil tapi apa? Di bawah ada, Pak, kayak gini, Pak, saya masukinnya, Pak. Nggak usah kepisah, dia legendnya itu kan sebelah sih, kalau nggak di atas atau di bawahnya ini kan sampai kepisah di ada kalimat ininya, kalimat pemisahnya. Jadi lihat aja contoh-contoh di jurnal numerikal ya, jurnal tingkat elemen di numerik itu, setiap ada gambar ada legendnya. Legend itu artinya yang warna-warni ini, ada warna merah, kuning, hijau, biru, itu memberikan arti. Misalnya merah untuk nilai maksimum, biru untuk nilai minimum, lalu posisi merah dan biru itu beradanya di mana? Baik, Pak. Nilai tegangan von Misesnya. Baik, Pak. Berarti nanti saya rombak lagi ya, Pak. Ini di samping-sampingnya ada. Iya, berdekatan, nggak berpisah sampai ada narasi kalimat ininya yang tertulis, jadi satu kesatuan ya, satu frame gitu, satu bingkai. Oke, Pak. Baik, Pak. Ini saya giniin, soalnya saya kira ini, Pak, karena variasi saya kan ada banyak tuh, Pak. Jadi biar lebih simpel untuk penjelasannya saya giniin, Pak. Kalau ini dia malah lebih membingungkan ya, Pak? Beda ininya, iya. Kan kalau bisa disajikan dalam bentuk satu frame, satu bingkai itu akan lebih detail. Misalnya masak nasi goreng,
Terus Iya, Pak. nasi gorengnya ada di piring satu. Terus ada telurnya ada di piring kedua. Terus Iya, Pak. satu lagi misalkan kerupuknya itu ada di Piring ketiga, Pak. mangkok sebelah, Iya, di Pak. mangkok tiga. Iya. Terus ada misalnya uh, ada bawang gorengnya di mangkok sebelahnya lagi. Iya, Pak. Jadi ada berapa mangkok. Ada 4, Pak, Akhirnya jadinya. iya, jadi terlalu banyak itu nggak kelihatan mau masak apa jadinya, mau masak nasi goreng apa masak apa. Nah kalau misalnya disajikan dalam satu wadah, satu frame, satu bingkai, itu akan lebih detail lagi maksud Oke, Pak. dari tampilannya. Baik, Pak. Berarti nanti saya rombak lagi seperti berikut ya, Pak. Kayak gambar-gambar sampingnya ini seperti ini ya, Pak. Modelingnya bentuknya. Ditampilkan sebelah-sebelah, Iya, samping setiap kiri atau kondisinya ya, samping Pak. kanan. Iya, Oke, jadi baik, Pak. ditampilkan dalam satu bingkai, Dalam satu satu frame bingkai. dia, Oke, Pak. untuk legend dengan hasil simulasi yang didapatkan. Oke, baik, Pak. Ini berikut, Pak, tegangan maksimal yang dihasilkan, Pak. Dengan variasi pembebanan 100, gaya beban mesin sebesar 100%, 100% tambah 25%, 100% tambah 50%, dan 100% ditambah 75%. Ditambah dengan pressure hidrostatik yang menghasilkan nilai sebesar 152,5 megapascal, 191,94 megapascal, 231,38 megapascal, dan 270,82 megapascal. Nilai tegangan berikut adalah nilai yang akan dibandingkan dengan tegangan engine pada hull structure. Berikut, pada gambar 45, dapat dilihat kembali gambar nilai tegangan terbesar terdapat di sekitar doubler berbentuk persegi. Solution pembebanan pada plat doubler. Ini sama, Pak, kayak yang di atas. Berarti nanti tuh sama juga ya, Pak, saya bikin satu... Iya, sama semua, digabungkan dalam satu frame, satu bingkai, Satu antara bingkai. legend itu yang warna-warni ini, yang warna Warna-warni. merah, kuning, hijau. Terus hasil simulasinya. Oke, baik, Pak. Hasil simulasinya juga apa nih yang ditampilkan? Apakah menampilkan konmisis, apakah menampilkan deformasi atau defleksi atau Konmisis, tegangan Pak. strain. Nah, itu yang juga keluar di legend itu, tertulisnya apa. Oke, baik, Pak. Yang ditampilkan. Siap, Pak Damar. Nanti saya benerin, Pak. Iya. Berikut. Dapat dilihat kembali gambar nilai tegangan terbesar di sekitar doubler bentuk lingkaran. Perhitungan faktor keamanan dan tegangan izin. 1. Perhitungan material faktor. CW sama dengan 560 RM ditambah 160. RM sama dengan tensile strength flat steel A36. Berikut perhitungannya. Perhitungan faktor keamanan atau safety factor. Safety factor sama dengan CW dikali position factor. Position factor hull structure sama dengan 1. SF sama dengan 1 dikali 1. Berikut hasilnya. 3. Perhitungan tegangan izin von Mises. Izin von Mises sama dengan tegangan yield strength dibagi safety factor. Berikut tegangan izin von Misesnya. Analisis kekuatannya seperti ini, Pak, perbandingan dari tegangannya. Yang pertama, tegangan von Mises maksimum doubler persegi 152,5 megapascal dengan pembebanan 100% gaya mesin ditambah pressure hidrostatik. Berikutnya, Pak, kalau kayak gini saya penjelasannya gimana ya, Pak, biar lebih mudah ngejelasinnya, Pak? Ini kenapa tabel 461 ya? Iya, Pak, betul, Pak. Kenapa dengan tabelnya? Ini jadi dua ini kan variabel saya, Pak, dan berikutnya ini juga variabel saya, Pak. Biar saya ngejelasinnya lebih itu gimana ya, Pak, caranya? Lebih apa nih? Maksudnya lebih mudah untuk dijelaskan, Pak. Berarti lihat aja ininya. Ini simbol di tabelnya apa ya? Simbol atasnya. Tegangan, Pak. Tegangan von Mises. Tegangan. Berarti kata kuncinya adalah tegangan. Nah, tegangan pada pembebanan berapa nih? 100% gaya beban mesin. Ya, mendapatkan ditambah. nilainya itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Begitu aja ya, Pak? Ya. Oke, Pak. Berikut. Lanjut aja, Pak.
Dari tabel di atas menerangkan bahwa doubler pada pondasi mesin berbahan material plat A36 dengan dua bentuk yang berbeda menghasilkan tegangan von Mises yang memenuhi tegangan izin, dikarenakan nilai tegangan hasil simulasi lebih kecil daripada nilai tegangan yang diizinkan. Bab 5, penutup. 5 kesimpulan. Yang pertama, penentuan ukuran plat doubler terhadap retak mengikuti aturan yang ada pada aturan Biro Klasifikasi Indonesia. Kedua, nilai tegangan von Mises equivalent stress yang terjadi pada doubler berbentuk. Ini saya belum benerin pengetikan ini, Pak. Yang terjadi pada pondasi mesin yang mengalami perbaikan doubler dengan berbentuk persegi di pondasi mesin dengan pembebanan 100%, 100% ditambah 25%, 100% ditambah 50%, 100% ditambah 75% adalah 152,5 megapascal, 191,94 megapascal, 231,38 megapascal, dan 270,82 megapascal. Nilai tegangan von Mises equivalent stress yang terjadi pada doubler berbentuk lingkaran di pondasi mesin dengan pembebanan 100%, 100% ditambah 25%, 100% ditambah 50%, 100% ditambah 75% adalah 152,52 megapascal, 191,96 megapascal, 231,41 megapascal, dan 270,85 megapascal. Rata-rata tegangan maksimal hasil simulasi dari pondasi mesin dengan perbaikan plat doubler berbentuk persegi lebih kecil dibandingkan dengan pondasi mesin dengan perbaikan plat doubler berbentuk lingkaran. Saran saya, berdasarkan penelitian tentang analisis kekuatan, terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu penambahan jumlah ukuran elemen saat proses meshing sehingga dapat menambahkan tingkat keakuratan dalam proses analisis. Terima kasih. Udah, Pak. Pak Damara, saya boleh tanya juga nggak, Pak, Ing? Permasalahan saran ini, Pak? Apa yang mau ditanyakan? Jadi saran saya boleh ditambahin dengan ini nggak, Pak? Tes lab gitu, Pak. Jadi saya menyarankan untuk menjalankan tes lab untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Tes lab-nya uji apa nih? Uji tarik, uji tekan, apa uji... Uji tekan, Pak. Oke, berarti ya bisa juga dituliskan di situ itunya. Baik, Pak. Lalu tadi ada banyak kata-kata kunci ya yang bisa saja nanti menjadi pertanyaan. Ya, lebih mengujinya seperti tegangan yang diizinkan. Apa yang dimaksud dengan tegangan yang diizinkan? Tegangan izin itu tegangan batasnya, Pak. Nilainya apa kalau tegangan batas? Pascal, Pak. Megapascal, Pak, saya, Pak. Tegangan batasnya ini kan sudah ada rumusnya, Pak. Pascal itu adalah tekanan. Oke, Pak. Nah, ini tegangan. Baik, hal yang berbeda dia. Nanti baca lagi teori itu. Karena pengujinya siapa ini? Nanti yang akan masuk. Bu Wiwin, Pak. Ya, nah nanti bisa saja ada pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang berkembang. Baik, Pak. Pertanyaan-pertanyaan fundamental. Jadi apa yang dimaksud dengan tegangan izin? Oke, Pak. Baik, Pak. Satuannya apa? Saya cari tahu gitu ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Itu harus basicnya itu dulu, ilmu dasarnya. Kalau itunya sudah kuat, baik, Pak. Nanti baru bisa masuk ke analisis secara detailnya. Baik, Pak. Bisa menjawab why-nya kenapa. Baik, mengapa. Pak. Baik, Pak. Nanti saya baca-baca lagi, Pak. Izin pada mana? Ada lagi, Pak, yang harus saya... Pada mana? Kalau yang ini saya boleh kayak begini nggak, Pak, pengetikannya, Pak? Pada mana? Izin, Pak. Terputus ya, Pak? Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Bisa, Pak. Masuk, Pak. Izin pada Mora. Halo, Pak. Terputus lagi, Pak, suaranya, Pak. Ya, suaranya bisa masuk. Masuk, Pak. Terdengar ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Tadi sedikit apa?
sinyalnya unstable. Nah, Oke, Pak. tadi seperti itu untuk apa? Untuk penjelasannya di bagian itu Ya, Pak. teori-teori dasarnya seperti hormesis, tegangan stres, stres strain, lalu hubungan antara tegangan-tegangan. Oke, Pak. Nah, ini lagi satu lagi. Saya bisa kembali lagi nggak ke nomor bab 1 untuk rumusan masalah problem statement-nya apa yang dituliskan, permasalahan yang mau dicari. 4 yang bab 1 ya, Pak? Iya, bab 1. Bab 1 itu kan ada perumusan masalah yang Iya, Pak. mau dicari atau mau diselesaikan ini. Sebagai berikut, Pak. Ini apa ya? Bisa ceritakan nggak apa yang mau dicari tadi di rumusan masalahnya? Baik, Pak. Untuk yang pertama, mengetahui kekuatan pondasi mesin yang mengalami perbaikan plat Doubler itu yang tadi, Pak, yang tegangan von Mises yang saya beri pembebanan itu, Pak. Yang variasi pembebanan. Outputnya keluar, Pak, di akhir. Dan yang berikut, bagaimana tahap penentuan ukuran Doubler untuk reparasi plat retaknya itu saya mengikuti dari Biro Klasifikasi Indonesia, Pak. Cara penetapan ukuran plat Doubler-nya, Pak. Oke, berarti standarisasi dari Biro Klasifikasi Indonesia ya, BKI. BKI, betul, Pak. Ya, ini data-data dari BKI itu bisa diakses nggak secara online atau offline, datang berupa database buku atau gimana? Saya sih waktu itu ada, Pak, tapi berbentuk bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Iya, Pak. Datanya apa yang digunakan di BKI ini? Data untuk pembanding atau sebagai apa? Data tertulis, Pak. Rules. Data tertulisnya apa? Yang tertulis di BKI itu apa? Oh, saya masukin di bab 4, Pak. Kata-katanya, Pak. Iya. Kutipannya. Iya, apa yang dituliskan di BKI itu yang kutip? Boleh saya ke ini, Pak, biar saya sekalian liatin, Pak. Iya, bisa ditampilkan itunya. Oke, Pak. Izin, Pak. Ini, Pak. Perhitungan ini kutipan dari BKI, Pak. Iya. Perhitungan. Boleh saya drag, Pak, biar jelas, Pak? Iya, bisa ceritakan itunya. Perhitungan. Perhitungan klasifikasinya tuh, Pak. Jadi keterangannya tuh ini cara menentukan besaran platnya, Pak. Jadi bila Doubler tidak dapat dihindari, kan di BKI itu, jadi penggunaan Doubler ini tuh sebenarnya nggak boleh, Pak. Kalau di rules untuk di perkapalan, Pak. Tapi saya menggunakan kutipan emergensi, Pak. Jadi di BKI itu dijelaskan juga jika penggunaan Doubler tidak dapat dihindari sebagai berikut, Pak. Ketebalannya tidak boleh melebihi 2 kali lipat tebal plat yang akan di Doubler, Pak. Jadi plat yang saya akan Doubler itu tidak boleh ketebalannya plat yang saya mau Doubler nih, Pak. Plat yang sebagai Doubler-nya ini tidak boleh tebalnya lebih 2 kali lipat dari plat yang saya mau Doubler, Pak. Dan lebarnya tidak boleh dan lebar plat Doubler-nya itu tidak boleh 30 kali ketebalannya sendiri, Pak. Jadi mentoknya kayak misalnya contohnya ketebalannya 10 mm, Pak. Lebar maksimalnya tuh harus 300 mm, Pak. Karena 30 kalinya itu maksimalnya, Pak. Dan saya mendapatkan berikut, Pak, ukurannya. Iya. Baik, Pak. Kemudian rumusan masalahnya ada berapa? Ada 2 berarti ya? Ada 2, Pak. Betul, Pak. Ya, jadi itu lalu teori mengenai judulnya apa? Judul proposalnya? Analisa retak fatik dan perbaikan emergensi Doubler plat bottom kamar mesin akibat kapal kandas, Pak. Ya, berarti ini menyelesaikan dengan finite element ya? Ya, Pak, finite element. Nah,
karena ini ada metode elemen hingga, baca juga teori basicnya atau teori dasar tentang finite element. Baik, Pak. Metode elemen hingga yang Elemen hingga. diaplikasikan untuk ini. Ya, finite element method. Saya udah punya jurnalnya sih, Pak, sebagai acuan saya, Pak. Dan saya sudah masukkan juga ke daftar pustaka ini, Pak. Ya, itu dibaca teorinya, penjelasan dasarnya apa yang dimaksud dengan finite element. Karena finite element itu ya banyak teorinya, penjelasannya. Misalkan apakah menggunakan model mesh-nya seperti apa, quad-con, tetrahedron, dan apa segitiga atau segi empat atau yang berbentuk limas. Nah itu juga ada artinya kenapa memilih model mesh-nya seperti ini. Oke, Pak. Baik, ini Pak. mesh-nya apa yang digunakan? Meshing-nya tuh solid element, Pak. Iya, Pak, solid element. Enggak, tipenya, tipe mesh-nya. Tipe mesh-nya, Pak. Tahu saya itu solid element, bukan Pak yang ada 3 itu, Pak? Model meshing. Bentar, Pak. Saya buka aja, Pak, di unit meshing-nya, Pak. Meshing-nya begini, Pak, penjelasan saya, Pak. Iya. Ini apa yang digunakan model mesh-nya? Model meshing Type mesh, tipe mesh-nya. Tipe mesh-nya itu berbentuk apa? Berbentuk elemen, Pak. Nah, kalau elemen itu kan ini bagian dari part-partnya. Nah, Ya, Pak. bentuknya itu seperti apa bentuk mesh grid-nya yang digunakan? Jadi kalau membayangkan itu seperti jaring untuk menangkap ikan, yang Oke, Pak. jala ikan. Nah itu kan jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya segitiga atau bentuknya segi empat atau segi lima? Ini saya kurang detail ya, Pak. Ya, ininya. Nah, ini coba dicari tahu informasinya apa. Oke, baik, Pak. Itunya. Baik, Pak. Nanti saya juga boleh zoom nggak, Pak? Jadi kelihatan bentuknya, Pak. Bentuk mesh-nya. Iya, di zoom in, maksudnya diperbesar supaya bisa terlihat bentuk jaringnya, secara Pak. detail. Iya, menggunakan type mesh-nya itu, tipe mesh-nya itu seperti apa yang digunakan. Baik, Pak. Masih ada yang boleh, Pak, ditanyain lagi, Pak? Teori tentang finite element ya, kemudian masalah kondisis, terus mechanical properties. Mechanical properties itu apa material yang digunakan? Plat A36, Pak. Steel plat A36. Ya, nah itu seperti apa karakteristiknya, berapa yield strength-nya, modulus elastisitasnya, ada apa ini, Pak? data-data itu sebagai berikut, Pak. Yang ya itu density-nya. Ini kan banyak arti kan? Iya, Pak. Seperti apa yang dimaksud dengan density? Baik, Pak. Nah, jadi poinnya adalah apapun yang dituliskan di Office Word, Microsoft Word atau PowerPoint itu mengetahui arti dan maknanya, definisinya. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Berarti saya baca lagi ya, Pak. Ini penjelasan kayak density itu apa, coefficient thermal expansion-nya itu apa, zero thermal itu apa gitu ya, Pak? Iya, dibaca semuanya arti-arti itu karena apapun yang dituliskan, prinsipnya adalah apapun yang dituliskan di Microsoft Word, Office Word, maupun PowerPoint itu sudah diasumsikan bahwa tulisan itu sudah dipahami. Sudah dipahami. Oke, Pak. Iya, kalau misalnya belum dipahami, itu nanti akan menjadi pertanyaan dari penguji untuk menjawabnya gimana kalau misalnya. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap penilaian di bagian presentasinya, penguasaan materi. Baik, Pak. Pak, boleh nggak, Pak, kalau saya dikurangi, Pak? Jadi soalnya kayak position rasionya kan nggak bisa di-input di ininya ya, Pak. Jadi saya kurangi karena position rasionya juga nggak ini, Pak, datanya.
Poisson ratio-nya? Atau tetap Dikuranginya kenapa? karena di Dikurangi. inputnya nggak ada Pak pilihan Poisson ratio-nya, Pak. Di input softwarenya maksudnya Di nggak input ada software, betul Pak. untuk masukannya. Iya Pak. Di engineering Oke, datanya itu Pak yang di awal. nggak adanya itu dia menggunakan apa default propertiesnya. Kalau misalnya defaultnya standar memang nggak ada, tapi kalau misalnya kita gunakan material tertentu, material campuran itu umumnya akan keluar. Nah, nanti bisa Hmm. dimodifikasi kalau misalnya hal itu ada datanya dibutuhkan, ya bisa digunakan data Poisson ratio itu, tetapi nama dari material yang digunakan misalkan ya Ya Pak. alloy steel. Untuk alloy steel itu ada Poisson ratio-nya datanya. Baik Pak. Karena kita menggunakan material yang lain, lalu material ini diperlukan ada data Poisson ratio. Diganti aja gitu ya Pak di alloy itunya ya Pak. Untuk diisi sesuai yang di sini ya Pak. Tapi pakainya alloy itu ya Pak. Contohnya. Pemilihannya yang bisa untuk input Poisson ratio-nya gitu ya Pak. Izin pada Mora, suaranya Suaranya putus. bisa masuk jelas terdengar? Ya Pak, baru masuk Pak. Ya. Ya, jadi itu ya dilengkapi yang tadi komentarnya, lalu Ya Pak. uh, uh, dibaca kembali apapun yang dituliskan di situ Oke Pak. bisa dipahami. Ya, Yang di siap Pak. Office Word maupun di PowerPoint, karena uh, itu adalah bagian dari penguasaan materi yang dituliskan itu seperti apa. Bisa saja itu menjadi pertanyaan dari pengujinya. Siap pada Mora. Oke, satu lagi. Untuk surat tugasnya sudah dibuat belum sebagai pembimbing? Sudah Pak. Sudah dikirim ya ke saya ya? Atau Iya gimana? Pak. Nanti coba Saya tolong kirim dikirim ulang. ulang lagi. Baik Pak. Ya, karena datanya itu kan ketika masuk WA atau WhatsApp itu, ketika ada pesan yang baru masuk itu kadang suka Expired turun ya Pak. Suka turun ke ya Pak. bawah sampai berapa kali. Tenggelam. Baik Pak. Nanti saya kirim lagi Pak. Terima kasih banyak ya Ya, pada nanti Mora. tolong dikirim ulang. Siap. Siap pada Mora. Terima kasih banyak Pak. Ini saya boleh stop record Pak. Ya, di stop recordnya.